Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kosmetika, program studi farmasi Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang anatomi rambut dan juga hair disorder. Ini merupakan pengantar kuliah untuk mempelajari sediaan kosmetik shampoo yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, dimulai dari anatomi rambut sendiri. Rambut seperti yang sudah dipelajari di mata kuliah Anfisman merupakan struktur non-hidup yang diproduksi oleh organ yang disebut dengan folikel rambut. Jadi folikel rambut ini merupakan organ yang berperan penting dalam pertumbuhan rambut. Apabila kita lihat, rambut sendiri itu berada di bagian epidermis. Mulai dari bagian epidermis, kemudian keluar ke permukaan kulit. Rambut berada hampir di semua tubuh, kecuali telapak tangan, telapak kaki, bibir, dan area genital eksternal. Tubuh manusia sendiri mempunyai 5 juta rambut, 100.000 diantaranya berada di kepala. Jadi memang untuk definisi rambut sendiri tidak hanya yang ada di kepala kita, namun rambut-rambut kecil yang ada di tangan, di kaki, itu juga termasuk rambut. Dan anatominya sama dengan yang ada di kepala kita. Untuk rambut sehat dan normal, tumbuh setengah inci atau 1,1/4 cm setiap bulannya, sepanjang 0,3 mm. Jika kita lihat anatomi rambut dan kulit sebelah sini, rambut itu berada di bagian dermis, kemudian keluar melalui epidermis, dan sampai ke permukaan kulit. Dan di sekitar folikel rambut kita bisa temui pembuluh darah, lalu lapisan subkutan, dan juga kelenjar minyak yang menempel pada folikel rambut. Sehingga minyak itu dikeluarkan melalui folikel rambut sampai ke permukaan. Lanjut kita lihat anatomi rambut lebih dalam. Rambut, dari bentuknya bisa kita lihat rambut itu memiliki struktur yang panjang dan berbentuk silinder. Dimulai dari bagian dasarnya, kemudian menuju ke bagian batang, dan keluar ke permukaan epidermis. Akar rambut sendiri, bagian sini ya, itu disebut dengan akar rambut. Itu adalah bagian yang menyokong rambut untuk menempel pada kulit. Bagian akar rambut ini adalah bagian yang tertanam di lapisan dermis kulit. Sedangkan bagian yang mulai muncul ke permukaan itu disebut dengan batang rambut. Batang rambut yang kita lihat itu dilapisi oleh sel keratin yang mati. Selnya keras ya, sehingga melindungi bagian dalam rambut. Pada akar rambut, pada bagian akar rambut, itu terdapat hair bulb. Hair bulb itu adalah bagian pangkal rambut yang membesar, seperti bola. Gunanya apa? Hair bulb ini berguna untuk melindungi papila rambut. Papila rambut ini adalah bagian yang tertinggal di dalam kulit apabila rambut itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi papila rambut atau hair papila ini adalah bagian yang paling dasar dari akar rambut. Terdiri dari jaringan konektif yang mengandung syaraf dan kapiler. Papila rambut ini juga sebagai penghubung antara rambut dengan kapiler darah di sekitar rambut. Selain itu, di sekitar hair bulb dan kapiler rambut ini ada matriks rambut. Matriks rambut itu merupakan umbi rambut atau sel-sel yang selalu membelah diri. Disebut juga sel mitosis. Oleh karena itu, pertumbuhan rambut itu dimulai dari bagian matriks rambut yang kemudian berdiferensiasi membentuk rambut yang baru. Apabila kita memotong rambut,
sebagian longitudinal, maka kita akan melihat lapisan-lapisan dari rambut itu sendiri. Bagian terluar rambut kita itu disebut dengan cuticle, yaitu selaput rambut. Selaput rambut atau cuticle ini terdiri dari sel keratin mati yang pipih dan bertumpuk. Apabila kita lihat tumpukan-tumpukannya ini seperti sisik ikan, dan dia keras. Fungsinya untuk melindungi bagian dalam rambut. Bagian tengah dari lapisan rambut kita itu disebut korteks. Korteks ini merupakan kulit rambut, bagian yang paling tebal, dan terdiri dari sel-sel tanduk yang tersusun rapat. Selain itu, pada bagian korteks ini terdapat pigmen rambut, yaitu sel melanosit. Lapisan korteks inilah yang menentukan tipe rambut, apakah lunak ataukah kasar, ataukah lembut, itu ditentukan oleh bagian korteks. Kemudian, bagian inti dari rambut kita atau dari batang rambut kita, itu disebut dengan medula. Medula atau sumsum rambut, itu disebut pusat rambut, terdiri dari sel keratin lembut yang berongga. Sel-sel ini berbentuk kubus dan juga memiliki rongga-rongga udara serta butir-butir lemak. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari rambut itu sendiri. Sebagian pasti sudah tahu apa fungsi rambut. Berbeda-beda tergantung dari lokasinya. Untuk rambut di kepala, itu lebih untuk proteksi kulit kepala kita dari sinar UV. Lalu rambut di lubang hidung dan telinga eksternal itu mencegah masuknya partikel dan serangga asing. Kemudian untuk rambut di alis dan bulu mata itu untuk melindungi mata dari keringat dan benda asing. Jadi memang sebagian besar rambut ini berfungsi untuk proteksi terhadap kulit kita atau terhadap jaringan mukosa kita. Selain itu, rambut juga memiliki fungsi sebagai pengirim sinyal terhadap tubuh untuk proteksi tubuh terhadap benda asing. Sebagai contoh, syaraf sensori di bagian dasar folikel rambut itu sensitif terhadap pergerakan rambut. Syaraf ini akan mengirimkan sinyal pertahanan tubuh apabila ada benda asing yang menempel, contohnya nyamuk. Contoh, ada nyamuk yang menempel pada permukaan kulit kita. Pasti rambut kita akan bergerak karena respon terhadap nyamuk tersebut. Nah, pergerakan itu akan ditangkap oleh syaraf sensori yang ada di bagian folikel rambut tadi. Kemudian tubuh akan memberikan pertahanan hasil dari respon terhadap sinyal tadi. Entah kita memberikan respon menepuk nyamuknya atau mengusir nyamuknya, jadi itu termasuk salah satu pertahanan tubuh kita. Jadi rambut berfungsi sebagai pengirim sinyal. Selain itu, otot penegak rambut atau arrector pili muscle itu adalah otot yang berada di sekitar rambut. Otot-otot ini berfungsi untuk memberikan kontraksi pada rambut karena respon emosi atau kedinginan yang kita sebut dengan goosebump atau nama lainnya merinding ya. Jadi itu merupakan respon tubuh ketika kita mengalami suhu yang tinggi, kedinginan, sehingga kulit akan mengatur suhu tubuh kita. Selain itu, ketika kita marah atau kita ketakutan, nah itu merupakan efek dari otot penegak rambut. Selain itu, rambut juga berfungsi sebagai penghangat. Jelas apabila kulit kita tidak ada rambutnya, itu akan suhu dingin itu akan lebih terasa. Dan sebagai contoh juga untuk binatang-binatang ya yang berada di kutub utara itu biasanya memiliki rambut yang atau bulu yang lebih tebal karena berfungsi sebagai penghangat. Selanjutnya yaitu tambahan fungsi rambut sebagai penunjang penampilan. Oke, kita lanjut ke proses pertumbuhan rambut. Rambut di kepala tumbuh 2-5 tahun dengan kecepatan 0,33 mm per hari, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Ketika rambut tumbuh,
sel di akar rambut itu akan mengabsorpsi nutrien dan menginkorporasikannya ke dalam struktur rambut. Jadi, itu adalah fungsi dari hair papilla atau papila rambut. Papila rambut itu adalah dasar di akar rambut dan mengabsorpsi nutrien dari pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Untuk proses pertumbuhan rambut sendiri terdiri dari 4 fase, yaitu anagen, katagen, telogen, dan kembali lagi ke anagen atau biasa juga disebut dengan eksogen. Anagen sendiri biasa disebut dengan fase pertumbuhan aktif, katagen adalah fase transisi, dan telogen adalah fase istirahat. Mari kita lihat satu-satu. Pertama untuk anagen, yaitu fase pertumbuhan. Di sini, di mana rambut itu masih tumbuh aktif. Oleh karena itu disebut dengan fase pertumbuhan rambut aktif. Ketika rambut berada di fase anagen ini, sel-sel matriks tadi atau sel-sel pembentuk rambut yang disebut dengan sel mitosis, itu akan membelah diri, membentuk sel-sel baru, dan mendorong sel-sel yang lebih tua ke atasnya. Jadi pada proses anagen ini, rambut baru itu akan mulai muncul, dan rambut yang lama itu akan terdorong keluar dan mengalami kerontokan. Lamanya fase anagen kurang lebih 2-6 tahun. Setelah rambut mengalami pertumbuhan, atau disebut dengan fase anagen, rambut akan masuk ke fase katagen, yang disebut dengan fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan, di mana rambut itu akan mulai terdetach, atau terlepas dari bagian dasarnya, bagian dermisnya. Nah, rambut yang sudah terlepas ini disebut dengan hair club, atau rambut gada. Lalu masa transisi ini biasanya berlangsung cepat, 1-2 minggu, jadi merupakan masa peralihan. Setelah rambut itu terlepas atau menjadi rambut gada, maka rambut akan masuk ke fase telogen. Telogen ini adalah fase istirahat, di mana pada masa ini rambut akan diam pada posisinya dan dimulai dengan memendeknya sel epitel. Kemudian, rambut baru sudah mulai muncul di bagian bawah rambut yang gada tadi. Nah, fase telogen ini berlangsung selama kurang lebih 100 hari atau sekitar 5-12 minggu. Dan kebanyakan rambut yang kita punya itu sudah berada di masa telogen. Jadi, masa tunggu, masa istirahat, menunggu tunas baru atau rambut baru itu muncul. Dan akhirnya setelah rambut baru mulai muncul, rambut yang lama atau rambut gada tadi itu berada di fase eksogen atau fase rambut baru. Di sini merupakan fase akhir dari fase telogen di mana rambut akan lepas atau rontok. Mengapa rambut tersebut bisa rontok? Itu karena didorong oleh rambut baru yang mulai tumbuh. Dan begitu seterusnya berulang kembali ke fase anagen. Rambut baru mulai muncul mendorong yang lebih tua ke atas. Hampir 50-150 rambut rontok setiap harinya. Dan ini normal, karena rambut terus beregenerasi dan muncul rambut yang baru. Dalam keadaan normal, sekitar 90% rambut di kulit kepala kita berada dalam fase anagen. Lalu 1% berada dalam fase katagen, dan 9% berada dalam fase telogen. Rambut memiliki siklus yang bervariasi tergantung lokasi tumbuhnya rambut. Contoh, alis. Alis siklus pertumbuhan rambutnya akan berakhir dalam 4 bulan, sedangkan kulit kepala berakhir dalam 3-4 tahun. Oleh karena itu, alis cenderung lebih pendek, karena siklus pertumbuhannya singkat. Jadi baru tumbuh, kemudian sudah ada rambut baru yang mendorong. Rambut di kulit kepala memiliki masa anagen kira-kira 1000 hari dan masa telogen 100 hari. Sehingga rasio perbandingan rambut anagen dan telogen itu 9:1. Jadi untuk rambut-rambut yang normal,
masa anagen itu seharusnya lebih banyak dibandingkan dengan telogennya. Namun jika terjadi pada rambut-rambut yang mengalami kerontokan, biasanya telogennya yang lebih banyak. Untuk mengetahui jumlah rambut anagen dan telogen, bisa diperiksa rasio rambut anagen dan telogen menggunakan alat trikogram. Lanjut kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rambut. Kira-kira apa saja yang terpikirkan? Yang pasti pertama adalah faktor genetik, yaitu usia, jenis kelamin, dan ras. Usia biasanya di usia tua itu lebih mudah mengalami kerontokan dibandingkan usia muda. Selain itu jenis kelamin, biasanya lelaki itu cenderung mengalami kebotakan dibandingkan wanita. Dan ras ya, beberapa ras itu memiliki kecenderungan kebotakan yang lebih tinggi dibandingkan satu ras yang lain. Lalu hormon. Contohnya hormon androgen, hormon yang ada pada pria ya biasanya itu mempercepat pertumbuhan rambut di janggut, terutama ketika memasuki fase pubertas. Dan yang kedua adalah estrogen, itu berfungsi untuk memperlambat pertumbuhan rambut. Dan tiroksin, jika kekurangan hormon tiroksin, rambut cenderung akan berwarna putih. Lalu lanjutkan dengan metabolisme dari tubuh sendiri. Apabila metabolisme cepat, biasanya proses pertumbuhan rambut juga akan lebih cepat proses regenerasinya. Lalu vaskularisasi, apabila pembuluh darah di sekitar rambut itu banyak, maka nutrisi yang disalurkan juga lebih banyak dan rambut yang dihasilkan juga lebih kuat, tergantung nutrisi yang diserap oleh rambut tersebut. Lalu pengaruh iklim. Kelembapan udara ya sangat mempengaruhi gelombang rambut. Bisa ada yang ikal, bisa ada yang panjang. Contohnya iklim dingin dapat membuat rambut tidak panjang, jadi pertumbuhannya lebih lambat. Sedangkan iklim panas itu mempengaruhi rambut untuk bertumbuh lebih mengembang, menyerap air dan cepat panjang. Selanjutnya, stres. Stres dapat mengganggu pertumbuhan rambut. Lalu nutrisi, apabila mengalami malnutrisi, yaitu kekurangan nutrisi, terutama protein dan kalori, maka akan mengalami kehilangan pigmen rambut. Protein dan kalori ini adalah komponen yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan rambut. Yang kedua, jika kekurangan vitamin B12, asam folat, dan zat besi, maka rambut akan cenderung rontok. Selain itu, peradangan sistemik atau peradangan lokal ya, apabila terjadi injury atau terjadi penyakit, contoh penyakit lepra, kulitnya akan mengalami kerusakan, atrofi, dan folikel rambutnya juga otomatis akan rusak, sehingga memberikan kerontokan alis mata dan bulu mata yang disebut dengan madarosis. Kemudian tinea capitis, yaitu kerusakan batang rambut, akan mengalami kerontokan rambut. Dan selanjutnya adalah faktor obat-obatan yang dikonsumsi. Contoh, antineoplasma, seperti bleomycin, endoxan, vincristin, itu menghalangi pembentukan batang rambut, sehingga memicu rambut yang rontok. Kemudian konsumsi logam berat mungkin tidak disengaja ya, dari air yang tidak bersih, yang mengandung talium, merkuri, atau merkuri juga dari kosmetik biasanya, itu bisa terikat pada grup sulfihidril dalam keratin rambut yang akan mempengaruhi proses pertumbuhan rambut. Oke, sekarang kita masuk apa saja yang menjadi kelainan-kelainan dari rambut atau penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada rambut. Pertama, rambut rontok atau effluvium telogen. Disebut juga dengan rontok berlebihan. Yang kedua adalah kebotakan atau nama lainnya alopecia. Kebotakan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kebotakan terlokalisir, yaitu disebut dengan alopecia areata, dan kebotakan menyebar, disebut dengan alopecia androgenik. Selanjutnya adalah trichotillomania. Apa saja hair disorder ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Pertama, rambut rontok atau effluvium telogen.
Ini adalah keadaan di mana rambut berada dalam fase telogen atau fase istirahat itu lebih banyak dibandingkan keadaan normal. Dari 150 helai lepas jadi 400 helai seharinya. Fase anagen menjadi lebih lama. Rambut rontok ini terjadi karena adanya rangsangan yang mempercepat fase anagen menjadi fase telogen. Yang pertama adalah rambut rontok, atau nama ilmiahnya Effluvium. Yang pertama adalah rambut rontok, atau disebut dengan Effluvium telogen. Kondisi ini adalah keadaan di mana rambut berada dalam fase telogen dan terlepas lebih banyak dari normal. Dari 150 rambut, jadi 400 helai sehari yang rontok. Dan fase anagennya menjadi lebih cepat. Rambut rontok ini terjadi karena adanya rangsangan yang mempercepat fase anagen menjadi fase telogen. Penyebabnya pertama dari hormon, stres, kemudian nutrisi yang kurang, obat-obatan, dan juga apabila adanya penyakit inflamasi di kepala. Seperti ini ya contoh dari kerontokan rambut. Jadi jumlah helai rambut yang rontok atau terlepas itu lebih banyak dibanding biasanya. Ini tidak tergantung dari usia muda juga bisa mengalami ini, dan sebagian besar memang karena stres. Selanjutnya adalah kebotakan terlokalisir atau disebut dengan alopecia areata. Alopecia areata ini definisinya adalah kehilangan rambut yang cepat dan komplit sehingga terbentuk bercak satu atau lebih berupa bulatan atau oval. Jadi kebotakannya ini terlokalisir di tempat-tempat tertentu, biasanya berbentuk bulatan, kulit kepala atau oval. Dan umumnya di kepala, tapi bisa juga dia berada di bagian rambut lain seperti alis, kumis, dan di bagian badan lain. Kebotakan alopecia areata ini dimulai dari masa remaja atau dewasa awal. Penyebabnya, banyak kasusnya itu merupakan penyebab dari autoimun, yaitu kelenjar tiroidnya mengalami masalah. Dan yang kedua, infeksi. Lalu adanya trauma di sekitar rambut tersebut, entah mungkin kecelakaan, injury, sehingga mengalami kebotakan di satu tempat. Lalu obat-obatan dan juga stres. Seperti ini, kalau kebotakan terlokalisir atau alopecia areata ya, yang sebelah kiri itu di kepala contohnya, dan yang sebelah kanan ini pada alis, pada wanita. Jadi pada alisnya itu tidak mengalami kerontokan yang signifikan sehingga botak ya alisnya. Selanjutnya adalah kebotakan menyebar atau alopecia androgenik. Untuk kebotakan menyebar ini adalah kebotakan yang dengan hampir ke seluruh bagian kepala biasanya dan diakibatkan oleh pengaruh hormon androgen. Berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dimulai pada usia akhir 20-an atau awal 30-an, jadi menjelang usia tua. Dapat terjadi pada laki-laki yang disebut dengan male pattern alopecia atau wanita, female pattern baldness. Seperti ini untuk male pattern alopecia ya, jadi berdifusi perlahan-lahan. Bisa bagian depan atau belakang, atau bisa juga dari tengah dia berdifusi menyebar ke pinggir. Jadi dia awalnya mungkin terlokalisir di satu tempat, dan lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, kebotakan itu akan berdifusi atau menyebar ke sekelilingnya. Disebut dengan kebotakan menyebar. Nah, ini untuk female pattern baldness biasanya juga dimulai dari pertengahan. Lalu trichotillomania ini merupakan kelainan ya, kelainan di bagian rambut. Biasanya ini ditandai dengan keinginan atau kebiasaan untuk menarik rambut secara konvulsif. Penyebabnya biasanya adalah masalah psikiatrik. Jadi memang masalah kondisi psikologisnya, entah karena stres atau depresi,
Jadi orang tersebut cenderung untuk menarik-narik rambutnya sehingga rontok. Dapat terjadi iritasi atau peradangan di sekitar kulit kepala akibat trauma pencabutan. Jadi bisa terjadi luka ya. Selain itu, ada juga beberapa penyakit kulit yang mungkin mempengaruhi kerontokan pada rambut, seperti dandruff ya, atau ketombe, kemudian dermatitis, radang pada kulit, psoriasis, dan lain-lain. Dan juga ada kuman, jadi kutu rambut ya, atau folikulitis. Ini merupakan kelainan-kelainan pada kulit sebenarnya, atau penyakit yang terjadi pada kulit, namun bisa mempengaruhi rambut. Sehingga apabila kulit itu mengalami trauma, atau ada kuman, atau bakteri, atau ada kulit kepala yang lepas, lapisan kulit kepala yang lepas atau ketombe ya, itu akan mempengaruhi pertumbuhan rambut dan rambut akan cenderung lebih cepat rontok. Terutama apabila ada kutu di rambut itu akan mempengaruhi pertumbuhan rambut dan juga akan memicu kerontokan rambut. Oke, ini beberapa referensi yang saya gunakan pada kuliah ini. Sekian kuliah mengenai anatomi rambut dan juga hair disorder. Saya